Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai saat ini, sampai detik ini Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya. Di antaranya nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat kita bernafas, nikmat kita melihat, nikmat kita mendengar, nikmat kita berbicara, dan nikmat kita dijadikannya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dengan nikmat-nikmat tersebut pada hari ini kita dapat melakukan kegiatan belajar mengajar kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita daripada ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat bagi diri kita, bagi orang banyak, bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman, siswa-siswi yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketemu kembali bersama saya Fahmi Maulana di dalam pembelajaran Akidah Akhlak dan Fikih. Sampai kita pada hari ini akan membahas yaitu tentang materi sedekah ataupun sedekah. Ada beberapa hal yang penting yaitu terkait dengan sedekah yang akan kita bahas di sini. Yang pertama yaitu definisi sedekah, dan yang kedua yaitu jenis daripada sedekah, yang ketiga hukum bersedekah, dan yang keempat hikmah daripada bersedekah. Semoga teman-teman menyimak video materi ini sampai akhir dan tetap semangat, karena walaupun kita menyimak video ini, kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama mengenai sedekah. Apa sih itu sedekah? Kita sering mungkin melaksanakan daripada ibadah sedekah, tetapi kita berapa banyak yang tidak tahu orang Islam pengertian daripada sedekah, sehingga mungkin salah kaprah ataupun salah memahami daripada arti yang sebenarnya daripada sedekah. Yang pertama, sedekah yaitu adalah disebutkan di dalam kitab Taqriratus Sadidah, yang namanya sedekah adalah man qasada bi'i'tai ghairihi thawabal akhirah, yaitu bermaksud memberikan kepada orang lain, maksudnya tersebut adalah pahala akhirat. Maksudnya memberikan sesuatu tersebut kepada orang lain adalah keridhaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Memberikan kepada orang yang membutuhkan, maksud daripada pemberian kita adalah pahala akhirat, ataupun semata-mata ikhlas ridha karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau misalnya kita memberikan sesuatu kepada orang lain, tetapi maksudnya bukan adalah pahala akhirat, bukan maksudnya adalah keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada ikhlas di dalam pemberian tersebut, itu bukan dinamakan sedekah. Sedekah secara zahir, tetapi secara makna tidak masuk dalam kategori sedekah. Ketika memberikan sesuatu kepada orang lain, maksudnya ada ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, ingin dianggap baik oleh orang, ingin dianggap dermawan oleh orang lain, maka itu tidak masuk dalam kategori sedekah. Karena sedekah memberikan kepada orang lain yang membutuhkan, ataupun kita memberikan kepada orang lain
yang tidak membutuhkan juga masuk, tetapi maksud pemberian tersebut adalah thawabal akhirah, yaitu pahala akhirat. Dicatat ya, apa yang Bapak sampaikan dicatat. Karena kalau misalnya kalian hanya mendengar, hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tetapi kalau misalnya kalian catat, bisa kalian nanti ulang-ulang daripada materi tersebut. Belajar itu penting, harus mencatat, karena tintanya orang yang menuntut ilmu nanti akan ditimbang dengan darah para syuhada. Itu sejajar tintanya orang yang menuntut ilmu. Makanya kalian banyak-banyak menulis, karena berguna di dunia, berguna juga di akhirat. Kita lanjut. Itu yang pertama, definisi daripada sedekah. Ada lagi selain sedekah, ada beberapa yang hampir mirip dengan sedekah, yaitu diantaranya adalah hadiah. Nah, yang kedua ini adalah hadiah. Apa sih hadiah? Bedanya sedekah, kemudian ada lagi hadiah. Kalau hadiah itu man qasada bi'tai ghairihi ikraman atau waddudan au mukafa'atan, yaitu bermaksud memberikan kepada orang lain. Maksud daripada maksud dan tujuan pemberiannya tersebut ikraman adalah memuliakan, au tawaddudan ataupun karena rasa kasih sayang, au mukafa'atan ataupun karena daripada apresiasi, sebuah apresiasi. Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, maksudnya adalah memuliakan. Misalkan kita memberikan sesuatu kepada kepala sekolah karena memuliakan, ataupun kita memberikan sesuatu kepada guru kita karena memuliakan, beliau adalah guru kita. Ataupun kita memberikan sesuatu kepada ulama, guru mengaji. Itu maksud dari pemberian tersebut adalah memuliakan, maksudnya adalah dalam pengertian daripada hadiah. Au tawaddudan ataupun rasa kasih sayang. Kita memberikan sesuatu kepada orang tua kita, misalkan adik kita, saudara kita. Maksud tujuan daripada pemberian kita tersebut adalah kasih sayang. Karena sayang kita kepada orang tua kita, kita berikan sesuatu yang berharga, misalkan. Itu maksudnya adalah hadiah. Au mukafa'atan ataupun sebagai apresiasi ataupun sebagai hadiah ataupun sebagai apa tuh namanya, benar, maksudnya itu apresiasi. Ketika kita misalkan punya adik kita itu masuk dalam ranking 1, belajarnya baik, karena sebab apresiasi kita kepada adik kita, kita berikan sesuatu tersebut. Nah, tujuan kita memberikan sesuatu tersebut adalah apresiasi kepada dia, karena apa yang telah dia capai daripada hal yang baik, itulah adalah hadiah. Bisa dibedakan ya, mana sedekah, mana hadiah. Tetapi dua-duanya mendapatkan pahala yang besar. Karena apa? Menyenangkan hati orang muslim. Dan yang ketiga yaitu ada namanya hibah. Hibah ini maksudnya adalah pemberian saja. Hibah itu hanya pemberian. Hibah itu apa? Malam yaksid bi'tai ghairihi ikraman al ghairihi. Tidak bermaksud, ketika memberikan tersebut tidak bermaksud apa-apa, hanya memberikan saja. Memberikan kepada orang lain tidak ada maksud, hanya pengen memberikan saja. Itu namanya hibah ataupun namanya pemberian. Tidak ada tujuan, tidak ada maksud memuliakan, tidak ada maksud karena rasa kasih sayang, tidak ada. Hanya pemberian saja. Itu namanya hibah. Dan yang terakhir itu namanya rishwah. Rishwah apa artinya? Nyogok ataupun menyogok. Apa itu rishwah? Yaitu mayu'tihi syakhs lil hakim liyaf'ala ma yurid. Yaitu seseorang memberikan kepada hakim supaya hakim tersebut berbuat, menghukumi apa yang dia inginkan, apa yang dia bayar. Nah, itu namanya rishwah ataupun menyogok hakim, supaya kita misalkan seseorang tidak dinyatakan bersalah, supaya apa? Terbebas daripada hukuman.
menyogok supaya misalkan menang daripada tender. Nah, itu namanya riswah. Riswah yang terakhir ini menyogok, hukumnya adalah haram. Berdosa. Karena kata Nabi Muhammad SAW, ar-rashi wal murtashi finnar, yaitu orang yang menyogok dan orang yang disogok itu masuk neraka. Baik yang menyogok ataupun yang disogok. Itu daripada definisi sedekah dan perbedaan antara 4 macam yang mana perbuatan memberikan kepada orang lain. Tadi ada namanya sedekah, ada namanya hadiah, ada yang namanya hibah pemberian, dan yang terakhir adalah namanya riswah. Yang 3 ini, sedekah, hadiah dan hibah hukumnya adalah sunnah, dan riswah adalah hukumnya haram karena memberikan kepada orang lain itu dengan cara dengan tujuan yang batil, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu boleh kalian nanti yang keempat ini dicatat ya di buku tulis, penting, wajib dicatat di buku tulis. Dan yang kedua yaitu adalah jenis daripada sedekah. Sedekah itu terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama sedekah wajib, yang kedua sedekah tatawwu ataupun sedekah sunnah. Ada 2 jenis sedekah wajib dan sedekah sunnah. Sedekah wajib apa? Contohnya, sedekah wajib contohnya adalah zakat. Zakat yang kita keluarkan, baik itu zakat fitri, itu disebut zakat badan, ataupun zakat mal, ataupun zakat harta. Itu adalah sedekah yang hukumnya wajib karena memberikan sesuatu kepada orang lain, maksudnya adalah pahala akhirat, keridhaan, ikhlas semata-mata karena Allah, tetapi masuknya jenis daripada sedekah yang wajib kita keluarkan daripada harta kita, zakat fitri ataupun zakat harta. Yang kedua itu sedekah sunnah. Sedekah sunnah, jenis sedekah sunnah yang tadi sudah kita bahas ya. Ketika memberikan sesuatu kepada orang lain, maksudnya adalah pahala akhirat, keridhaan, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jenis daripada sedekah ada 2, sedekah wajib, sedekah sunnah. Lanjut. Yang ketiga yaitu adalah ahkamuha, yaitu hukum-hukum daripada bersedekah. Hukum bersedekah itu ada 4. Ingat, hukum bersedekah ada 4. Hukum bersedekah ada 4. Yang pertama wajibatun, itu hukumnya adalah wajib. Kapan sedekah itu hukumnya wajib? Yaitu it'amut ta'am lil muttir bi syarti kaunihi fadilan an hajatihi, yaitu memberikan makan kepada orang yang sangat membutuhkan. Saking membutuhkannya itu masuk dalam kategori darurat. Misalkan ada seseorang sangat kelaparan. Semisalnya kalau kita memberikan makan kepada orang tersebut, itu orang bakal meninggal, bakal mati kelaparan. Maka pada posisi tersebut kita bersedekah memberikan dia makan, hukumnya adalah wajib. Tatkala itu kita sedekah, hukumnya wajib. Kalau misalnya kita tinggalkan orang tersebut, tidak kita kasih sedekah, kita tidak memberikan makan, maka hukumnya berdosa bagi kita. Tetapi ada syaratnya, itu wajib kalau misalnya yaitu ada lebih daripada kebutuhan kita. Misalkan kita ada punya uang 10.000. 10.000. Ada orang yang sangat kelaparan banget, yang mana kalau misalnya kita tidak memberikan, dia meninggal dunia. Ada uang 10.000 misalkan. Nah, yang 5.000 ini itu adalah buat kebutuhan kita makan juga. Misalkan hari ini kita tinggal punya duit 10.000, 5.000 untuk makan kita. Maka yang 5.000 ini wajib kita sedekahkan kepada orang tersebut. Kenapa? Masih ada sisa untuk kebutuhan kita. Berbeda kalau misalnya dalam keadaan kita punya uang cuma 5.000 ya. Dan kita juga dalam keadaan lapar dan digunakan untuk kebutuhan makan kita. 5.000 ini. Dan kemudian ada kita menemukan seseorang yang sangat kelaparan. Gimana hukumnya? Apakah kita tetap wajib mensedekahkan yang 5.000 itu? Maka hukumnya tidak wajib. Karena apa? Tidak ada yang lebih daripada kebutuhan kita. Pas ini kita gunakan untuk kebutuhan kita. Tetapi kalau misalnya orang-orang yang sangat soleh,
orang-orang yang sangat dermawan, dia lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Itu yang pertama wajib. Yang kedua itu hukumnya sunnah. Sedekah hukumnya sunnah itu adalah asal. Hukum asalnya bersedekah adalah sunnah. Dikerjakan kita mendapatkan pahala, dan ketika meninggalkannya tidak mendapatkan dosa. Yang ketiga hukumnya makruh. Kapan sedekah hukumnya makruh? Idza kana tasadduqu biradi, apabila bersedekah dengan sesuatu yang buruk ataupun sesuatu yang tidak ada harganya, yang jelek. Kita sedekah dengan sesuatu yang jelek, yang sudah kusam, yang sudah lapuk, kita sedekahin, hukumnya makruh. Kita punya baju yang jelek, udah rompang-ramping, kita sedekahin, makruh hukumnya. Udah gitu sedekah baju dari bahan partai yang tipis, yang tipisnya kayak kulit bawang, itu hukumnya makruh. Karena apa? Sesuatu yang jelek kita sedekahin, yang sudah sudah bisa tidak, bahkan yang tidak layak untuk dipakai kita sedekahkan. Sendal kita sedekahin yang beda-beda, yang nggak sepasang kita sedekahin. Nah hukumnya makruh. Ataupun baju yang bahannya itu kayak spanduk pecel lele, baju yang bahannya kasar kayak spanduk pecel lele, udah gitu masih ada gambar lelenya di bajunya. Itu baju kalau misalnya direndam, lelenya hidup lagi. Itu kalau misalnya kita memberikan sedekah dengan sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk, maka hukumnya adalah makruh. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai itu kalian memberikan apa yang paling kalian cintai, apa yang paling kalian sukai, apa yang paling kalian demen, itu kalian sedekahi. Bukan yang paling kalian tidak pakai, yang buruk yang punya kalian sedekahin. Itu hukumnya makruh. Kita tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kita memberikan apa yang paling kita cintai. Derajat kita naik ketika memberikan apa yang paling kita sukai. Kira-kira antara uang 5.000 dengan uang 50.000, kita lebih suka yang mana? Yang 50.000. Kalau misalnya kita beriman kelas tinggi, kita akan memberikan uang yang 50.000. Kita mengamalkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan apa yang kita cintai. Kita contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diuji sudah lama tidak mendapatkan anak. Selama 83 tahun beliau memohon, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikanlah aku anak yang soleh. Berapa tahun Nabi Ibrahim mengucapkan doa tersebut, memohon kepada Allah? 83 tahun. Setelah 83 tahun, kemudian Allah kasih anak, Allah karuniakan anak. Diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji apa? Sanggupkah kau ya Ibrahim memberikan yang terbaik? Allah tidak meminta harta Ibrahim, Allah tidak meminta kebun Ibrahim, Allah tidak meminta daripada istri Ibrahim, tetapi apa? Allah meminta apa yang paling Nabi Ibrahim cintai. Siapa? Yaitu anaknya Ismail. Tapi kata Nabi Ibrahim alaihissalam apa? Tetap memberikan, mengikhlaskan apa yang paling beliau cintai, yaitu adalah mengorbankan daripada anaknya Ismail alaihissalam. Maka derajat beliau tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat hukumnya adalah haram, yaitu sedekah ala man yasta'inu biha ala ma'siyatin biqarinatin. Bersedekah dalam rangka membantu orang lain di dalam kemaksiatan. Ada orang minta sedekahnya buat beli apa? Buat beli cimeng, buat beli anggur merah, Bang. Kita sedekahin, kita tahu itu orang duitnya digunakan untuk mabuk, untuk ganja, untuk gele, untuk ngelem. Gimana hukumnya? Sedekah kita hukumnya haram. Kita memberikan sesuatu kepada orang lain dan jelas-jelas yang kita berikan tersebut digunakan untuk maksiat, maka sama saja kita membantu di dalam kemaksiatan. Maka yang kita berikan bukan mendapatkan dosa pahala, malah mendapatkan dosa. Wala'iyatubillah. Dan yang terakhir yaitu adalah hikmah bersedekah. Hukum bersedekah tadi kita ulang 4 ya: wajib, sunnah, makruh, haram.
wajib, yaitu memberikan makan kepada orang lain yang benar-benar sangat membutuhkan, yang kalau misalnya kita tidak memberikan, orang tersebut akan mati kelaparan. Dan yang kedua yaitu sunnah, hukum aslinya sedekah adalah sunnah. Yang ketiga makruh, yaitu kita bersedekah dengan sesuatu yang buruk ataupun sesuatu yang tidak layak. Yang keempat yaitu hukumnya adalah haram ketika bersedekah kepada seseorang yang akan berbuat maksiat, yang digunakan sesuatu tersebut untuk kemaksiatan, maka hukumnya haram. Dan yang terakhir yaitu adalah hikmah ataupun keutamaan bersedekah. Banyak sekali keutamaan sedekah yang dijelaskan di dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yaitu diantaranya satu, sedekah akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha." Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang-orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Apa yang dimaksud di jalan Allah, teman-teman? Di jalan Allah banyak, kita mengeluarkan harta di jalan Allah itu banyak. Ada kotak amal masjid, lewat kita masukin duit di jalan Allah. Ada orang kelaparan, ada orang kehausan, di jalan kita berikan makan, kita berikan minum, itu di jalan Allah. Ada anak-anak yatim, anak-anak fakir miskin, kita berikan santunan, kita berikan sedekah, itu namanya mengeluarkan harta di jalan Allah. Bahkan kita menggunakan harta kita, uang kita digunakan untuk sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Misalkan memberi sejadah, membeli daripada sesuatu pokoknya yang mendekatkan diri kepada Allah, itu sama saja kita mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang menginfakkan, yang mensedekahkan, yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah? Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Dia seakan-akan itu menanam satu buah benih, yang mana satu buah benih tersebut akan tumbuh menjadi tujuh ranting. Tetapi tidak sampai itu saja, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dari 7 ranting tersebut akan muncul daripada setiap rantingnya yaitu 100 cabang. 100 cabang. Berarti akan terlipat berapa? 7 dikali 100. Berarti apa? 700 kali lipatan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sampai itu saja. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipatkan lebih dari itu, lebih daripada 700 kali lipatan sesuai daripada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, yaitu apa yang disedekahkan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu akan mendapatkan kemuliaan di surga. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam mensifati 2 sifat manusia. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illa al-musalli walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili aw mahrumun." Lis-sa'ilina aw mahrumun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 2 sifat manusia, kata Allah. Yang pertama, manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika dia dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dia ditimpa musibah, ditimpa kesusahan, dia mengeluh. Ketika dia mendapatkan galau, dia mengeluh. Ketika dia sakit hati, dia mengeluh. Wa idza masahul khairu manu'a. Dan sifat yang kedua manusia, apabila dia ditimpa kebaikan, dia mengeluh. Ditimpa kebaikan saja mengeluh. Ditimpa berikan kesenangan, diberikan kebahagiaan, diberikan kekayaan, dia mengeluh dan berubah menjadi orang yang koret, medit, merki, buntut gasiran, berak kapuran, pantat kuning. Orang kalau pantat kuning udah parah, pelitnya itu udah tingkat dewa.
Orang kalau udah pantat kuning, pelitnya udah tingkat dewa. Nyeduh kopi, ampasnya dijemur lagi. Itu kalau orang saking pelitnya. Bahkan ibu-ibu saking pelitnya ya, karena kalau masak ikan di presto habis, palanya dikerpak semua, tinggal kucing ngelongok nungguin kepala. Apalagi sekarang yang laki-laki kalau sholat Jumat ogah banget ngantongin duit di kantong. Kadang-kadang ada punya duit di kantong, ada 2.000, ada 10.000, ada 50.000, ada 100.000. Yang dimasukin kotak amal itu lagi. Berapa? 2.000-an, udah lecak, udah komplek banget itu 2.000-an dimasukin. Saking pelitnya. Karena apa? Kita tidak beriman di dalam apa yang disabdakan, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, garansi, jaminan bagi orang yang bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan ataupun mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya yaitu yang ketiga sebagai bekal buat kita di akhirat. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Makan tafa'afnaita." Apa yang engkau makan itu akan menjadi busuk, akan menjadi sampah. Wa balabista fa'ablaita. Apa yang engkau pakai akan menjadi lapuk. Nih yang kita pakai akan jadi lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'abqaita. Tetapi apa yang engkau sedekahkan itulah yang akan kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyambut nyawa kita, setelah kita dijemput oleh malaikat maut, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, menawarkan ataupun memberikan pertanyaan kepada orang-orang. Wahai mayit, wahai jenazah, kalau kau diberikan kesempatan untuk hidup lagi di dunia, apa yang engkau akan lakukan? Kemudian semuanya menjawab, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau kau berikan aku kesempatan hidup lagi di dunia walaupun sesaat saja, fa asaddaqu, maka aku akan bersedekah, wa akum minas shalihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Maka jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Dan yang terakhir yaitu yang selanjutnya adalah yang keempat, yaitu menambah rezeki. Apa yang kita sedekahkan, kalau misalnya yang kita sedekahkan, pikiran manusia bakalan berkurang, hitungan manusia bakalan berkurang. Kita punya duit 20.000, 10.000 kita sedekahin, berkurang 10.000, tinggal 10.000. Pikiran manusia, hitungan manusia berkurang. Tetapi apa? Tidak hitungan Allah. Hitungan Allah, apa yang kita keluarkan itu bahkan memancing, menambah rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah satu-satunya amal ibadah yang ganjarannya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Sebagai Nabi garansikan, ma yanqus minas shadaqat, tidaklah berkurang daripada sedekah, bal yazdad, bahkan bertambah. Nabi Muhammad tidak mengatakan bertambahnya itu sekali. Nabi Muhammad mengulang bertambahnya itu adalah 3 kali. Saking apa? Yang diberikan balasan bagi orang yang bersedekah itu berlipat ganda. Yang selanjutnya yaitu adalah membersihkan harta. Karena harta yang kita punya itu tidak tahu, mungkin itu ada hak orang-orang yang membutuhkan, hak fakir miskin, hak orang-orang daripada yatim. Nah, kita keluarkan sedekah kita untuk membersihkan daripada harta kita. Kita bersihkan hati, bersihkan jiwa, dan bersihkan harta. Itulah demikian materi hari ini tentang bersedekah, yaitu beberapa terkait yang penting tentang sedekah, pengertian sedekah, jenis sedekah, hukum bersedekah, dan hikmah bersedekah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita daripada al-mutasaddiqin, yaitu ahli bersedekah, menjadi orang-orang yang dermawan dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dimuliakan dan diagungkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik teman-teman, untuk nanti di akhir Bapak akan memberikan pertanyaan di Google Form, nanti kalian jawab ya, supaya menguatkan daripada materi hari ini. Kalian jawab sebisanya saja apa yang kalian dengar dan apa yang
kalian pahami dalam video pembelajaran hari ini, dan absennya nanti sekalian di Google Form. Baik, kita cukupkan dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak tutup dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.